Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jiratullah Musafar dengan NIM 46125105 dari kelas 1D Akuntansi Manajerial, yang saya di sini akan menjelaskan konsep dasar perencanaan dan proses perencanaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar perencanaan yang terbagi dari 7 bagian, yaitu pertama, fungsi perencanaan sebagai pedoman bagi organisasi atau individu dalam mencapai tujuan, mengarahkan kegiatan atau meminimalkan risiko. 2. Pentingnya perencanaan, yaitu membantu menentukan arah, mengantisipasi hambatan, serta memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. 3. Jenis-jenis perencanaan terdiri dari beberapa jenis seperti perencanaan strategis, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. 4. Proses penyusunan perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, menganalisis situasi, menentukan alternatif, memilih rencana terbaik, melaksanakan, mengevaluasi. 5. Pendekatan dalam perencanaan, yaitu top down, dari manajemen atas ke bawah, dan kedua bottom up, semua level organisasi. Yang keenam yaitu efektivitas perencanaan, dapat dicapai jika perencanaan realistis, fleksibel, partisipatif, dan didukung oleh data yang akurat. Dan 7. Manfaat perencanaan, membantu mencapai tujuan secara tepat, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan koordinasi, serta mengurangi ketidakpastian di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi perencanaan yang terbagi jadi 4, yaitu pertama, fungsi pertama dalam manajemen. 2. Menentukan tujuan dan cara mencapainya. 3. Menjadi fondasi bagi fungsi manajemen lainnya. 4. Tanpa perencanaan organisasi. Baik, materi selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, membantu organisasi menghadapi ketidakpastian masa depan. 2. Yaitu faktor seperti ekonomi, teknologi, politik, sosial. Yang ketiga yaitu tujuan, mengkoordinasikan usaha, mengatasi perubahan, mengembangkan manajer. Yang keempat yaitu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan waktu seperti jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua berdasarkan subjek seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Yang ketiga berdasarkan ruang lingkup seperti strategis dan operasional. Dan keempat berdasarkan unit organisasi seperti perusahaan, divisi, departemen, dan proyek. Materi selanjutnya itu proses penyusunan perencanaan terbagi menjadi 4, seperti merumuskan misi dan tujuan, memahami kondisi saat ini. 3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat. 4. Menyusun rencana pencapaian tujuan alternatif terbaik. Materi terakhir yaitu efektivitas perencanaan seperti hambatan, penolakan perencanaan dan anggota organisasi, penyebab takut gagal, takut kehilangan keuntungan, dan solusi seperti komunikasi, pelibatan semua pihak, pelatihan adaptasi perubahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yang bertemakan pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling sesuai dengan lingkungan organisasi. Materi selanjutnya yaitu jenis keputusan yang terbagi jadi 2, yaitu pertama keputusan di program, yaitu keputusan yang rutin dan berulang. Yang kedua, keputusan tidak berprogram, yaitu keputusan yang baru, tidak rutin, dan kompleks, memerlukan pertimbangan, analisis, serta kreativitas karena belum ada prosedur tetap. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu perencanaan kontingen.
Selanjutnya saya jelaskan apa itu perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi adalah strategi yang disiapkan untuk membantu bisnis merespons secara efektif terhadap kejadian negatif atau gangguan tak terduga yang dapat mengganggu operasi bisnis normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan rencana kontingensi yang terbagi menjadi 4, yaitu pertama, memastikan bisnis dapat terus beroperasi. Kedua, menjaga kepercayaan pelanggan dan investor. Yang ketiga, minimalkan kerugian finansial. Dan yang terakhir, mempercepat pemulihan bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari kontingensi, yaitu langkah-langkah perencanaan kontingensi yang terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi risiko, yang kedua menganalisis dampak, dan yang terakhir yaitu menentukan strategi tindak lanjut. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga atau yang terakhir, yaitu perencanaan strategis. Materi selanjutnya yaitu apa itu perencanaan strategis. Rencana strategis yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. Tepatnya, rencana strategis adalah rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tujuan perencanaan strategis yang terbagi menjadi 3, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, menghadapi tantangan dan peluang pasar. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari presentasi saya hari ini, yaitu manfaat perencanaan strategis yang terbagi menjadi 3, yaitu pertama, meningkatkan fokus dan konsistensi. Yang kedua, mengarahkan sumber daya dengan efisien. Dan yang ketiga, memperkuat daya saing perusahaan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu pantun, yaitu nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.